Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan saya Coki Pardede. Saya kurang lengkap Coki. Kenapa? Saya adalah Bapak Tretan Muslim. Gokil, selamat untuk Tretan Muslim. Anda sudah memiliki anak pertama ya? Anak pertama Coki. Jadi lahir tanggal berapa? Tanggal 5. Agak lupa ya anak sendiri. Bukan, soalnya dia dini hari lahirnya Pak. Oke, jam berapa ingat gak lu? Jam 00:10. Dan yang gokil lagi apa? Malam Jumat Kliwon. Gila loh. Sudah tahu bapaknya adalah antek-antek setan di Fixerem. Anaknya lahir malam Jumat Kliwon. Padahal Pak ini ini cocokologi aja ya. Betul. Jadwalnya harusnya di Jumat siang. Harusnya. Ya, tiba-tiba malam dini hari jam 10-an kondisi istri udah nggak memungkinkan, harus segera dilahirkan. Baik. Dan pas jam 12:10. Gila udah pas. Apa namanya? Udah berpindahan hari tapi masih dini hari. Dan aku cek malam Jumat. Masa malam Jumat Kliwon? Tak cek. Benar. Malam Jumat Kliwon. Lo tau gak gerhana itu waktu lahir? Itu ceritanya tuh dunia tuh lagi mati lampu semuanya. Masa kok beda cerita gerhana di rumah? Benar, jadi dia ada gerhana matahari itu seluruh dunia mati lampu, terus dia lahir, terus dia jadi punya kayak kekuatan, gitu. Belum. Nah anak lo juga punya kekuatan gitu nggak? Nggak tahu, Cok. Kalau anak lo indigo gimana? Yang jelas, kalau indigo bisa saya arahkan. Bangsat kok dia. Nggak, maksudnya daripada dia ke teman-temannya, aku melihat putih-putih. Anaknya Muslim stres. Mending dikasih tahu ini adalah kelebihan, ini putih-putih tuh ini begitu bro. Tapi lo tau gak banyak tuh anak indigo tuh yang dia disetres karena orang tuanya tidak mengarahkan dengan baik. Nah tenang anak, tenang anakku. Iya. Bapakmu sudah sertifikat syirik sudah punya. Jadi kalau anda indigo akan saya tampung tetap. Iya kalau misalnya dia indigo terus kita nggak arahkan, pasti dia dimusuhin teman-temannya. Betul, karena bisa kan aku dengar suara cewek. Iya. Kamu introvert. Jadi kalau kita kasih paham sendiri, kamu dengar suara apa ini. Benar. Mending begitu diarahin. Kayak teman gue, tetangga gue kan, kamu dengar suara apa? Aku dengar suara cowok. Ini ada suara dua pakai headset. Waduh. Komedi Anda tolong jangan dijaga. Itu komedi podcast lain tuh. Ngomong-ngomong soal podcast, kita sekarang udah ada di aplikasi yang baru. Wow, aplikasi Noise tampilan baru. Iya. Apalagi yang baru? Apa namanya? Yang ngisi juga banyak yang baru. Yang ngisi banyak sekali yang baru. Ada salah satunya ada Onat. Ada Danang. Ada banyak senior ya. Ada senior yang sangat kita hormati. Yoi. Dan juga yang paling penting adalah aplikasinya juga baru. Apa aja Coki? Silakan disebutkan. Coki. Itu adalah tanda-tanda Anda tidak siap ya. Memang bangsat Anda nih. Yang pertama ada fitur barunya Tretan Muslim. Baru. Sorry, sebelum sampai ke fitur, tampilan dulu dong. Tampilan ya. Tampilan baru ada khusus Android, versi terbaru tersedia khusus untuk Android. Dah, kamu dibalik-balik. Baru Android. Jadi baru Android, tapi nanti akan menyusul yang lain tentunya. Noise mendengar perbaikan yang dilakukan tim Noise terinspirasi dari permintaan para Noise. Jadi ini adalah tampilan ini terinspirasi dari tampilan para Noise. Ya, apa namanya requestan gitu ya. Navigasinya lebih lancar. Ya. Dan juga fitur baru. Yang pertama nih, lanjut dengerin. Jadi kan kalau Noise dulu Pak, kalau kita ke restart itu kan mulai lagi denger dari awal. Benar. Kalau sekarang langsung akan masuk ke tempat terakhir kali kita denger. Oh. Jadi misalnya ke menit 5 terus kita keluar, kita masuk lagi, nanti masukin lagi. Sebenarnya itu bagus, tapi agak bahaya juga. Kenapa? Terutama orang yang suka dengerin sama keluarganya. Kenapa? Kalau dia mati, terus ke setel lagi langsung kafir. Bapaknya lo kan keluarga kita. Itu kan yang sering diteriakin tetangga kita ke keluarga ini. Oh itu ya, jadi gak usah ngulang. Betul. Oh, mantap. Share Insta Story. Ada loh. Oh iya, kayak aplikasi-aplikasi lain ya. Benar, jadi nggak perlu screenshot sendiri. Sekarang kalau mau share langsung podcast favorit bisa langsung ada pakai tombol. Jadi di Instagram langsung di tap ya. Sangat mudah. Dan yang selanjutnya ada sleep timer. Ini untuk aturan sleep timer, dengerin podcast sampai ketiduran, nggak perlu takut kehabisan kuota. Kan gini Slim. Kadang kalau kita namanya dengerin podcast sambil tidur. Tak dengar kita ketiduran, dia akan jalan terus. Yang terjadi kita tidak mendapatkan kelucuannya, kuota kita berkurang. Benar. Tapi dengan sleep timer ini
Udah bisa nih ya? Ada tahu dikasih tahu. Jadi mau dengerin berapa jam betul, gitu. jadi nanti lo pasang aja di aplikasinya. Nanti begitu lo ketiduran, keluar tangan ditampar. Tas. Anda jaga-jaga, hati-hati. Apa? Komedi jangan seperti podcast lain. Oh jadi banyak yang baru ya? Betul. Tapi ini masih versi beta kalau nggak salah ya. Oh. Tapi kalau Anda dengar podcast tidur sekali 2 kali wajar ya. Tapi kalau Anda selalu tidur tidak hanya dengar podcast, lagi kerja mungkin Anda gula, mungkin itu gula. Serius Pak. Diabetes. Bro, itu tanda-tanda diabetes tuh sering tidur bro. Iya. Bisa ditambah bisa, aplikasinya. Bisa bro. Selain sleep timer ini insulin timer. Tapi ini berarti banyak versi baru, banyak fitur baru. Tandai selesai. Jadi kalau udah kita dikasih tahu yang udah kita denger yang mana. Urutkan podcast. Kamu bisa atur suka-suka mau gimana urutan konten yang ditampilkan. Gitu. Kualitas streaming responsif, sinyalnya jelek nggak masalah karena kualitas audio bakal otomatis menyesuaikan dengan kecepatan internet. Gila, pengertian banget tau sini ya. Karena kita tahu banyak yang miskin. Jadi akan disesuaikan. Ya. Kan enggak, maksudnya kan apapun keadaan ekonomi kita berhak mendapatkan hiburan yang terbaik. Benar. Dan itulah yang dijawab oleh Noise. Jadi kuota luar biasa sekali madet nggak masalah ya. Karena masalah. Dibantu sama Noise buat dengerin jelas. Betul, tapi kalau memang kuota Anda terlalu butut, mohon maaf, bahkan Noise pun tidak bisa membantu. Kalau kuota habis juga bukan urusan kita. Kita bukan Nadiem Makarim. Bagi-bagi kuota. Yang penting ada dulu ya. Ada dulu kuotanya. Masalah macet-macet kita bantu. Tapi kalau nggak ada sama sekali, sorry. Kita dengerin radio di rusak itu radio. Ganti kecepatan. Pingin dengerin podcast lebih ngebut? Bisa. Kok makin aneh fitur barunya, weh? Tolong kayaknya yang ini kan ada 7 fitur. Disuruh sama Noise 7. Yang bikin baru 6 butuh. Aduh, apalagi S1 lu dicepetin aja. Ini khusus untuk kalau ada podcaster gagap mungkin bisa pakai ini akan jadi lebih cepet. Aku gitu jadi cepet. Aku langsung cepet gitu maksudnya. Langsung jadi jelas omongannya. Nah oke, itu ya fitur jadi langsung aja bisa di-download langsung ya. Tapi Coki percuma banyak fitur baru. Kalau tetap ada orang yang merekam di post di YouTube. Kita akan bacain nama-nama orang yang merekam musuh masyarakat podcast. Yang pertama ada akun YouTube namanya Anak Bambu. Anda anak haram Anda. Sudah saya bilang jangan rekam. Ada teman masyarakat. Aduh anjing. Ada Anak Bambu lagi, teman masyarakat, Society Now, Deadwood Gabut. Montek 27, No Edit. Gila, banyak banget bro yang re-upload bro. Gila ya. Makanya sebentar lagi tim Noise akan. Ini serius. Ini serius ya. Soalnya kalian kalau ngebajak podcast ini hitungannya pembajakan. Ini pelanggaran hak cipta sebenarnya. Pelanggaran hak cipta. Betul. Ini bukan masalah baper-baperan. Bukan. Ini soalnya udah Anda melanggar hukum. Iya, ya betul. Kan? Dan kayak gini, mungkin gua dan muslimnya biasa aja. Biasa. Tapi perusahaannya enggak biasa, tetap kesel bangsat. Soalnya gini, pendengar aja dikepecah, bro. Ya kan? Kalau nggak ada yang re-upload, orang nge-search musuh masyarakat diarahkannya ke YouTube-nya Noise. Betul. Orang kalau nonton YouTube-nya Noise nanti, oh ini dengerin di mana di podcast. Akan balik laginya, ya gue ngerti. Ya, tapi kalau siapa Anak Bambu tadi siapa? Lahir dari bambu gila kali. Gak perlu tahu. Yang jelas kita akan sedang menyelidiki siapa-siapa yang upload ini. Akan kita take down. Dan kalau kita perlu kita kasusin ke hukum ini ya. Ke hukum. Karena ini maksudnya pelanggaran hak cipta. Ini mungkin ini akan lebih ke perusahaan ya. Karena ke perusahaan kan. Iya ini soalnya urusannya ya sekali lagi hak cipta harus ditegakkan. Seslow-slownya musisi kan juga kalau dia lihat musiknya dibajak di orang, ditempeleng juga pakai senar gitar. Apalagi yang upload Anak Bambu. Tolong channel YouTube Anak Bambu. Akan kami cari Anda ya kan. Emang Deddy Corbuzier doang yang bisa cari ya. Taunya begitu ketemu memang bambu. Gimana gitu emang bambu. Tapi saya masih anak-anak. Tapi bambu. Dan tadi Coki sudah sempat share bahwa sekarang saya sudah menjadi bapak Coki ya. Gimana rasanya lu punya tanggung jawab sama nyawa orang lain? Iya, jujur lu kan gimana jadi rasa jadi bapak? Awal keluar dari ruang operasi, susternya gini. Ini Pak anaknya. Iya. Anjir punya anak anjir.
Sumpah, itu kalau ngerasain aneh banget, cuy. Bukan aneh gimana, kayak ada orang mirip kita. Terus biasa kalau ada bayi ya, jujur aku nggak seneng bayi sebenarnya. Aslinya ini serius. Aku nggak seneng anak kecil, nggak seneng bayi. Mau kan mau lucu atau enggak sebelumnya nggak peduli ya. Yang lucu aja nggak terlalu seneng, apalagi nggak terlalu lucu ya. Iya kan? benar. Kalau mereka tuh soalnya nangis berisik random gitu soalnya. Masa bayi random? Bukan. Maksudnya nangis ya, susah ditenangin. Sulit dimengerti kan? Iya wajar. Kalau bayi orang paling nangis. Ini orang tuamu. Gitu. Begitu itu anak kita sendiri. Iya. Tidak bisa disetor. Kalau dia nangis, kalau dia buang air harus kita gitu. Paling itu sih yang masih awkward. Tapi meskipun ada kabar bahagia, ada kabar tetap berduka, Coki. Nggak, tolong buat siapa namanya? Anak bambu. Bukan anak bambu. Siapa? Di depan rumah saya ada orang lagi renovasi rumah. Oke, jadi ini tinggalnya persis tetangga depan rumah. Di depan, Pak. Iya. Dia setiap hari gerinda porselen. Saya ingin gerinda kepala Anda, Bapak. Dulu aku sebelum punya istri hamil aja udah kesel, Pak. Udah kesel istri hamil itu tahu bunyi gerinda gak sih? Tahu itu yang digeserin itu kayak ngejek gitu. Bangsat. Makanya aku semoga nanti pas istri lahir anak udah berhenti. Kemarin Minggu alhamdulillah nggak ada. Ternyata tukang Minggu libur. Aduh. Tadi pagi hari Senin pagi masih nggak ada. Saya kayaknya udah nggak ada deh, orang udah beres. Iya. Kayaknya sih tukangnya orang Sunda. Saya nggak ada masalah sama tukang orang Sunda. Iya. Cuma tukang di depan rumah saya ada masalah. Aku ngomong sama istriku, tumben itu orang Sunda nggak berisik ya kan? Iya. Jam 10. Nyeng. Ya Allah, langsung aku hubungin developer ya kan. Iya. Pak, ini gimana Pak, depan rumah saya berisik Pak. Dia bilang gini, ya udah bilang aja ke satpam. Iya. Satpam itu dekat rumah orang itu. Iya. Sudah 1 bulan. Nyeng satpam tidak menegur. Makanya aku nanti kayaknya mau ke Pak RT-nya. Harus kalau orang renovasi di perumahan itu pamit dulu. Pamit boleh nggak? Tapi gitu. Memang solusinya tuh menurut gue harus dibawa ke satu tempat yang agak jauh aja. Nah. Tapi memang kan gue lihat rumah depan rumah lo kok. Itu memang kayaknya mau dibikin keren gitu, kayak rumah-rumah yang kayak gimana ya bilangnya ya. Enggak sih, nggak terlalu keren juga. Udah. Gue tahu itu, tapi keramiknya nggak habis-habis. Makanya. Dulu masih berisik jedak biasa. Itu mah biasa Gerinda, aja. Cuk, brengsek, Cuk. Aku pikir soalnya porselennya udah di lantai 2-nya tuh udah ketutup semua gitu, Cuk. Aku udah seneng, alhamdulillah. Punya anak tenang. Tidak juga. Nah, makanya menurut gua lu nanti alibinya bilang lu punya anak. Saya sih nggak masalah. Iya gitu, biar lo nggak kayak asshole gitu. Ya enggak, aku sih nggak negur ke tukangnya. Dia kan juga kerja berdasarkan permintaan. Coba tukangnya, Bang, Kang, kan orang Sunda kan? Iya. Kang, gak denger, budek. Tiap lu dari jauh men, lu dari jauhnya keganggu, dia dari dekat. Begitu, Pak, Kang, makan Kang, dia nengok. Mulutnya juga gitu. Ya udah, Coki, topik kita hari ini apa? Nama anak lo dulu siapa dong? Belum ada, bro. Nggak mungkin bangsa. Sumpah, Cuk, di rumah sakit. Ini udah berapa hari? Tak kosongin. Aduh. Jadi pas kok gitu sih? Jadi pas hamil dulu ya. Nggak, ini soalnya ada topik kita ada hubungannya dengan nama. Makanya, jadi diceritain dulu awal hamil gimana sayang nama. Santai dulu, masih 9 bulan. Udah 9 bulan belum ada namanya. Oke. Soalnya aku sama dia baru kepikiran satu kata doang. Hazel doang. Hazel bagus, perempuan kan? Ya. Nah, lanjutannya Pak. Hazel. Itu kita kan siapa namanya? Yoyon. Cewek Pak. Aku minta pendapat ke orang tua, aku sudah jelas. Orang tua aku memberi coba nama-nama Islami gitu. Bapakku, ini adalah rekomendasi nama. Siapa? Irma. Ya gak ada masalah. Gak ada yang masalah dengan nama Irma. Tapi itu kalau coba lo tes dulu itu lahiran dulu. Irma yang nengok 100 orang. Nama basic. Nah itu paling. Nama basic anjing.
Jadi pas di rumah sakit udah keluar ada formulir ini besok dikumpulin ya Mas. Mbak ini belum ada namanya Mbak. Oke besok aja mikir sampai besok belum ketemu juga. Akhirnya dikosongin bro. Coba namanya bro. sekarang gue jago nih dalam ngasih nama. Ya. Oke, lu pengen cita-cita lo terhadap anak lo kan perempuan. Ya. Tentunya pengen jadi perempuan yang tegar. Benar. Mau dong? Benar. Perempuan yang kuat. Benar. Perempuan yang mandiri. Ya. Android 18. Lo tau kan 17, 18. Yang 18 yang cewek yang pirang. Iya tahu Son Goku kan. Enggak, aku pengen nama anak. Aku membayangkan dia akan jadi orang yang memimpin suatu golongan. Anjir. Gimana ya memimpin suatu golongan bukan jadi, gitu. Jadi wanita karir. Wanita karir. Bukan berpengaruh pada masyarakat begitu. Yang ya SJW. Yang berpengaruh pada masyarakat, yang bermanfaat bagi orang gitu. Nah itu bahasanya apa bro? Hazel artinya apa? Hazel tuh artinya aduh lupa nih. Bapak anjing. Apa gitu Bapak anjing bangsat lah. Kebijakan kalau nggak salah gitu Mas. Tapi lo percaya Tapi gak? Hazel tuh dari kata ya hazelnut tree itu hazel tree itu. Iya. Tapi lo percaya nggak setiap nama tuh ada artinya? Orang bangsat kayak gue juga. Nah, nggak topik kita dulu berarti. Bener gue nama mah bukanlah doa. Nama nggak usah baik. Nama bukan doa ya. Bukan nama ya nama aja. Nama tidak harus baik. Tidak harus baik. Oke, kita akan bedah dulu nama Coki. Coki kan nama panggung. Ya, nama Coki. Nama asli gue Reza Pardede. Itu nama asli gue. Oke. Emang lo ada bedah? Gue udah tak search kemarin. Jadi sebelum kita mencari nama anak saya, ini kita bedah nama Reza dulu. Iya. Nama Reza paling cocok untuk nama depan. Iya, Misal seperti Reza Eka Saifuddin, sumpah ada yang gini. Reza Bagus Fatki, Reza Saputra, Reza Kusuma Putra. Iya. Nama ini di Indonesia paling banyak di kota Bandung, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Garut. Oke, di Jakarta ada Bandung kan karena gue setengah Sunda, orang Bandung gue. Bandung, Garut ini kan jauh-jauh barat ya orang Iya Jawa Barat. Sunda. Emang nyokap gue kan sebenarnya Sunda. Tukang depan rumah. Namanya Reza. Reza dalam bahasa Indonesia artinya pangeran. Gokil. Ini masih belum jelas. Iya, bisa pangeran kegelapan kan? Yang kedua, Reza dalam bahasa Indonesia artinya perasaan dan keadilan. Keadilan ya objektif lah. Tapi kalau perasaan sudah jelas Anda tidak punya perasaan. Reza dalam bahasa Persia artinya keinginan berserah diri kepada Lucifer. Nah ini yang terakhir nih. Iya. Reza dalam bahasa Islami. Iya. Artinya apa tahu nggak? Gak tahu. Harapan. Orang tua Anda hanya bisa berharap anaknya menjadi orang baik. Namanya kan juga harapan. Aduh, bener bro. Karena nama gue cuma Reza, abis itu Marga. Pardede Marga. Jadi gantung ya. Iya. Harap. Apa? Tidak ada lanjutannya, bener ya. Coba ini. Nama aku ya. Aditya Muslim kan? Ya, Aditya adalah nama populer untuk laki-laki. Nama ini di Indonesia paling banyak ada di Jakarta, Bogor, Bandung. Kok sama yang tadi? Oh enggak, ini ada Semarangnya. Ini karena ada Jawa Tengah. Yeah. Aditya dalam Sanskerta, bahasa Sanskerta artinya matahari, bro. Dalam bahasa Jawa artinya surya. Hah? Makan matahari, bawa matahari. Waduh. Itu joke. Siut. Oh artinya matahari. Atau dalam bahasa Sanskerta, bukan matahari, dewa matahari. Oh, Sanskerta lu dewa matahari. Iya. Kok bapakku beda maknanya? Dia bilang Aditya itu artinya orang yang baik, gitu Pak. Bener lo baik kok. Insya Allah ya kan. Itu kan dari Sanskerta, kan ada beda-beda. Aditya Muslimnya ya orang Islam gitu, ya kan. Tapi menurut ente setuju nggak kalau ada orang yang bilang kalau anaknya namanya ini nanti kehidupannya begini? Itu mah tergantung cara didik ya. Kita ambil contoh siapa orang yang sukses, tapi kita ragu namanya dia siapa? Misalnya Eli Sugigi tapi sukses ya. Waduh, enggak itu nama panggung, Cok. Nama aslinya bukan nih. Ini aja arti nama siapa? Steve Jobs. Steve Jobs ya. Tapi iya dia memberikan job. Memberikan job dia. Memberikan job. Benar juga. Steve.
Setif gue nggak tahu artinya apa sih. Bondan Winarno, ya kan? Bondan Winarno. Ya, Bondan dalam bahasa Indonesia artinya perintah Tuhan atau karunia Tuhan. Iya betul. Atau udah dipanggil Tuhan karena. Ya kan kita tidak tahu. Iya, kayak yang udah meninggal kan. Betul. Tapi Slim, kalau buat gua, daripada lu mencari nama, kalau buat gua yang menentukan apakah seseorang ini akan berguna buat bangsa dan negara, bukan namanya, bukan hanya sekedar nama. Banyak kok nama bagus-bagus tapi merugikan orang. Nama-nama teroris kan tidak ada hubungannya karena itu kan aksinya tidak merepresentasikan namanya. Betul dong. Jadi, nama-nama koruptor. Iya benar kan? Nah, jadi sebenarnya itu tergantung cara didik. Jadi menurut ente agak nama itu tidak ada hubungannya dengan kelakuan. Tidak ada. Jadi nggak harus baik. Nggak harus baik. Karena menurut gua kalau nama ada hubungannya dengan kelakuan, saya akan memberikan nama anak saya autopilot. Biar dia belajar sendiri aja, kita nggak usah ini. Kalau memang nama menentukan ya. Betul. Sekarang kita cari nama-nama. Sama lo suka nggak sih ceng-cengan kayak keberatan nama? Itu juga, aku juga mikir gitu. Misalnya. Ya yang maksud gue nama boleh bagus, tapi jangan terlalu. Waduh. Iya, misalnya ente nih anak ente. Iya. Tiba-tiba namanya Baskoro Putro Mahadewo. Waduh. Itu mungkin keberatan. Iya. Gitu. Tapi lo percaya nggak itu bisa ngaruh ke psikologi orang? Keberatan nama tuh. Kalau dia anak kecil yang nggak dikasih tahu, sampai dia dewasa dia nggak dibilang kamu keberatan nama, menurutku dia nggak pengaruh. Karena orang yang kamu keberatan nama deh, baru dia jadi nggak ngerasa nggak pede sama dirinya, mungkin begitu Pak. Betul. Tapi kalau dia nggak disugesti kayak gitu, menurutku dia aman-aman aja. Betul. Nah, kalau buat gue sih yang berpengaruh tuh sebenarnya cara didik gitu. Nama tapi memang biasanya kadang nggak tahu ya. Ada juga dalam beberapa kasus Lim. Kita tuh menyesuaikan diri sama nama kita, nggak tahu, suka aneh. Gue jadi ada gue kenal orang ya, anak-anaknya tuh dikasih nama kayak misalnya angin, atau dikasih nama bumi, dikasih nama langit. Anaknya Anggi Umbara, anaknya Firza Besari, namanya siapa menyusuri bumi gitu. Siapa tahu nggak anaknya Firza Besari? Oh, ya? Pokoknya ada menyusuri bumi gitu. Mungkin dia karena penjajah. Nah aku pengen nama anak tuh yang anaknya Meli Guslo kan ini anakku lelaki. Sumpah gue nggak bohong. Iya. Sebenarnya gini, kalau Anda artis, mau anak Anda nama-nama unik tuh, wis keren gitu. Kalau Anda orang pelosok, aku gini, keberatan nama nggak setuju. Tapi nama harus sadar di mana Anda tinggal, Coki. Maksudnya gimana? Enggak gini, nama nggak ada istilah keberatan nama. Ini kita ngobrol konteks ini, lo serius belum ada nama? Belum ada, Cok. Baru sama referensi aja ya, referensi ya. Oke. Gini, anjing lo bapak bang. Aku nggak setuju dengan istilah keberatan nama. Mau anak Anda siapa? Ada yang keberatan nama? Siapa? 1 ton. Waduh. Ada di Madura. Di Madura dulu Pak. Iya. Aku SD, ada tetangga SD ku. Ini orang Madura ya. Orang kecamatan Soca. Agak masuk-masuk gang, namanya siapa? Jackson. Son Jackson. Pasti kan wakilnya. Itu gak setuju aku. Kenapa? Karena dia gak pas aja gitu maksudnya. Di antara namanya Abdul, Yoyon, Dayat, Jackson. What the fuck man gitu. Gak pantas aja gitu. Tapi kalau nggak pantas nama, gue juga sepakat. Widodo. Kalau zaman dulu pantas. Zaman sekarang, ya. Kalau bayi itu balita kan, Widodo. Bambang nggak pantas. Waduh. Ya kalau pas-pasan nama aku setuju. Misal tergantung daerah. Lo mau dibesarin di Jakarta nggak? Hazel cocok. Iya Hazel, tapi lanjutannya Pak. Lanjutannya nih aku misalnya kita harus tanya orang sini. Ivory misalnya. Kenapa Ivory? Ivory kan istri lo. Iya Ivory itu ada artinya, tapi kayak terlalu berat gitu. Nggak, nama istri lo siapa? Rinda. Nama lu? Muslim. Digabung aja. Rin Slim. Rinsu anjir. Keren bro. Rin Slim. Apa Rin Slim bro? Enggak, aku enggak harus pakai nama namaku dan nama gini istriku. Deh Slim,
Lo mau nggak kumpulin nampung referensi dari orang-orang dekat kita? Nah, ini penting nih. Untuk memberikan nama, nanti kita yang menilai. Yang sudah berpengalaman Yang sudah berpengalaman. Gimana kalau kita mulai dari Regen? Oke. Karena ini kan dia baru punya anak beberapa bulan ya. Dia udah jadi lebih senior lah dari lebih lo. Senior ya. Siapa tahu kan nanti Abigail. Wah, nama anak lo Maria. Saya sepertinya tidak asing dengan nama-nama. Bathsheba. Nah. Wah, itu hantunya Conjuring. Ya aku nggak aku nggak tertutup dengan nama-nama Kristiani. Iya. Asal misalnya Maria. Iya. Itu kan tinggal ditambah Al Maria. Yang ini aja namanya tuh di satu sisi tradisional. Ya. Tapi ada kekotak-kotakannya juga. Ya. City Car. Waduh. Ini saya cari aja nama dari. Humor podcast lain. Tetap bersama kami berempat berlima di podcast ini. Itu adalah contoh podcast lain. Aduh anjing gue jatuh. Langsung aja kita tanya. Gen, gimana kabar Gen? Ya. Alhamdulillah sehat, Cok. Yes. Memang dia cuma marah-marah kalau ada duitnya aja. Bangsat. Dan kalau ada siapa? Sule Andre. Kalau ada Sule Andre dia marah-marah. Gen, aman juga lo sehat ya? Aman, sehat, Cok. Nice. Gini Gen, gue mau minta tolong nih Gen. Lu kan Apaan? udah jadi bapak lebih senior daripada Muslim. Muslim kan baru lahir anaknya. Dan lo tahu dia belum ada namanya, anaknya masih dikosongin formnya, emang bapak bangsat. Dia tuh nggak tahu kasih nama anak tuh apa. Iya, soalnya dari awal santai udah 9 bulan udah lahir. Ente nentuin nama Cewek, anak kan? Cewek. Ente nentuin nama anak pas... Tolonglah sebagai teman kita, teman seperjuangan, lo tolong bantu teman gua nih. Ente nemuin nama anak tuh kapan? Pada saat Gua umur udah berapa? dari umur 6 bulan ya yang ya. Nentuin nama anak ya. Berarti emang lu bapak Dari bangsat 6 bulan, 5 bulan udah nentuin lah. Oh, dan itu biasa tuh apa? usulannya ente Ah. apa barengan sumbangan, maksudnya Indah usul ini, ente usul ini gitu. Gua ngusul poinnya, Indah nyari bahasa atau biasanya kan kalau nama anak tuh supaya enak namanya enak disebut dan didengar ya, jadi dicampur dengan bahasa-bahasa asing kan. Nah, gua itu tekniknya. Terima kasih Pak. Iya. Gitu biar enak. Jadi dicampur dengan bahasa-bahasa asing. Iya. Kalau sekarang itu lagi musimnya tuh bahasa Sanskerta sama fenomena alam kayak antariksa gitu loh. Fenomena alam, aurora bukan gitu-gitu bencana ya, bukan bencana alam. Aurora, langit. Masa gitu. bencana. Nah, kalau dari nama boleh bukan bencana dong, masa nama sabar. Ada gempa ya. Iya. Sorry, nama anak belum. Nama anak ente keberatan nggak kalau disebutin fullnya? Enggak apa-apa, nama anak gua tuh Muhammad Garfi Aldevaro Rakelna. Ya, keren sih. Iya. Keren itu, kecuali Rakelnanya. Itu nama marga, Cok. Oh ya maaf saya untuk atas nama Coki. Enggak, itu marga gua. Bukan marga gua, marga sendiri itu bikin sendiri, bukan marga. Rakelna tuh nama gua kan, Putra Kelana Buana Rakelna. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti dicengin, Cok. Menurut gua Nama cuan menurut gua Rakelna itu bekerja dengan baik pas dipakai di nama gua kan Putra Kelana Buana dan alhamdulillah kan kayak gua bisa ke Jerman, bisa ke stand up ini gitu. Nah menurut gua tuh cocok. Jadi makanya gua pakai juga ke anak gua supaya siapa tahu juga bisa pakai. Garfi apa artinya Garfi? Garfi itu apa sih yang artinya yang kebanggaan? Apa yang yang lanjutannya? Aldevaro itu pemimpin yang dicintai. Ini berarti bahasa Sanskerta berarti? Enggak dong. Kalau Garfi itu bahasa Sanskerta. Bener, benar ya? Wow. Iya, kalau Garfi bahasa Sanskerta, kalau Aldevaro itu gue bilang sama Indah pengen namanya tuh kayak ada Spanyolnya. Soalnya kan gue lagi demen nonton Narcos waktu itu kan. Supaya
Kayak ada romansa mafianya gitu. Oh bisa. Kalau anaknya tahu bapaknya memberikan nama anaknya berdasarkan Narcos, web series narkoba. Ya jangan lihat series narkobanya dong. Iya, lihat Spanyolnya gitu ya. Dari visinya Narcos itu kan mau ngebayarin utang negara. Bayangin ada orang mau ngebayarin utang negara. Oh gitu. Itunya yang diambil. Pinter juga ya, ngelesnya Anda ya. Kan itu gue siapin udah 5 bulan. Biar nanti kalau dia tanya, jadi gue udah siap gitu. Sorry, kalau mertua nggak ikut campur, maksudnya nggak usul apa gitu. Tadinya tuh mertua bokap gua yang ikut campur. Pengen ada nama kayak Bima gitu. bahasa Bima, bahasa Bimanya gitu. Loh, bukannya bahasa Bima bunyi-bunyian gitu ya? Waduh. Karena susah maksudnya. Bukan lanjut. Bunyi-bunyian tuh alat musiknya. Lanjut. Alat musiknya. Iya. Karena jarang denger, jadi terdengarnya kayak bunyi gitu musiknya. Sebenarnya itu kan ada kata-kata. Tapi mertua cukup memaksakan nggak usul gitu? Nah, biasa orang Bima tuh emang kalau bunyi tuh agak dicek suaranya nadanya. Nggak usah, bukan. Kita fokus kembali ke nama anak saya ini Pak. Oh iya. Coki nggak usah. Ini dia mengulur-ngulur waktu biar anak saya makin nggak ada namanya nih. Nah, makanya lu gimana? Kalau mertua nggak ada. Kalau orang tua gua tuh yang sempet minta masukin inilah Bimanya gitu. Kalau nggak nama papa gitu. Terus gue bilang buset panjang bener nanti namanya gitu. Itu dia. Masa Muhammad Garfi Aldevaro Rakelna Saifuddin. Yang terakhir agak jauh ya berarti ya. Agak jauh ya. Iya makanya. Oke, berarti bahasa Sansekerta bukan. Iya, berarti tips dari Rigen adalah fenomena alam juga bukan. Fenomena alam dan juga bahasa Inggris. Tips dari lo itu ya. Iya. Bukan bahasa Inggris tapi bahasa-bahasa kayak susah aja. Bahasa-bahasa yang jarang didengar gitu. Jadi kan keren tuh kayak bahasa cari bahasa Latin, bahasa apa gitu. Tapi yang harus ada artinya ya. Harus ada artinya. Harus ada arti. Jadi misalnya lu pengen ngasih nama Turki, bahasa Turki tuh bagus misalnya. Tuh, jadi iya nama anak cewek yang ada Turkinya bagus tuh. Hagia Sophia. Keren tuh. Hagia Sophia. Iya. Bagus tuh, bagus. Aku memang Hagia Sophia cerah pagi ini gitu. Waduh, itu tetap ada nama perumahan itu, Pak. Oh, jadi nama perumahan juga bagus-bagus. Udah enggak masuk gitu-gitu. Rencana nama anakku Ahmad Cluster. Ahmad BSD mana tuh? Ahmad BSD. Bukan. Kayak Gracia, ini kayak nih. Gracia ini. Klaster Asia, klaster Putri Asia gitu Bang. Klasternya nggak usah sih. Anjing lah nama anak. Perumahan gua kan Discovery Conserva. Sudah bagus nggak tuh? Bagus. Discovery apa? Conserva. Ya. Oh, tapi Discovery-nya tuh terlalu umum bahasa Inggrisnya. Iya. Oke, tips yang sangat menarik Rigen, kita akan pakai. Mempertimbangkan ini nggak mertua ente susah nggak manggilnya? Kalau Garfi sih masih gampang nggak? Soalnya kan orang tua saya Madura, baru ketemu nama Hazel. Kemarin saya telepon, gimana Bu namanya anaknya Hazel? Siapa? Hazel gitu. Susah. Oh, kita harus mempertimbangkan. Emang susah. Nah, emang susah. Anak gua aja dipanggilnya Garpit. Dipanggil Garpit. Iya. Sama kita ente mempertimbangkan nggak nama anak ini akan kalau gede nanti ada potensi jadi olok-olokan. Ya misalnya Garfi. Nanti takutnya diolokin Garpit gitu. Makasih ya, Pak. Enggak lah, kalau gua udah tahu arahnya. Iya. Apa enggak bakal diolok-olok. Aku sebenarnya ada yang bagus nama tuh itu terdengar suara anak Rigen ya. Begitu dibahas nangis diomongin. Karena dikatain Garpit ya. Iya. Aku ada nama anak sebenarnya yang bagus tuh Ember, Coki. Ember tuh kan bara api gitu maksudnya. Tukang jualan ember yang. Nah, ini dia belum gede udah dikata-katain sama Coki gitu. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, nama anak itu harus dipikirin kira-kira gedenya bakal dikata-katain apa. Serius ya, nama Lucinta itu bagus, Bro. Bagus. Begitu dipakai Lucinta Luna. Nama-nama di blacklist.
Gimana? Tapi Slim orang Indonesia tuh ya emang begitulah ya. Mau namanya udah kayaknya nama bakal aman nih. Yang namanya bocah-bocah anak Indonesia bakal jadi ceng-cengan loh. Pasti ada celah ya nanti ya. Pasti bakal ada celah. Ya. Pasti bakal dicari gitu ya. Emang bocah-bocah Indonesia ini emang pada ini emang. Sabar. Udah di sebelah anak Anda. Anda nggak boleh marah-marah. Anak kecil dibilang nggak ada otak. Makanya gue tadi mau ngomong yang lebih kasar, cuma gue mikir ada anak gue. Ya kan? Ya udah, nanti kita akan coba tipsnya. Oke. Terima kasih Bapak Rigen. Thank you Rigen, selamat jalan-jalan bersama keluarga. Salam buat istri juga ya di sana ya. Bye bye. Yo, bye. Nah, itu dia. Berarti boleh ngasih sesuatu yang sedang lagi kita tonton. Betul. Masalahnya aku lagi nonton sama kayak Rigen. Narkos. Breaking Bad tapi. Anjir, itu math bro. Narkoba Kenapa juga. semua orang nonton film narkoba anjing lah. Gitu. Ya udah, kita mau coba tanya telepon Tapi lagi. ini inspirasi yang bagus. Tinggal kasih nama sesuatu yang disuka. Betul. Dan juga bahasa-bahasa Sanskerta mungkin jadi pertimbangan. Oke. Nah, Tretan Muslim tadi kan sudah Rigen. Ya. Ini kita sekarang ke orang yang ini agak sibuk nih. Karena dia banyak buka seminar, ada podcast juga. Kita akan minta tolong sama Kania. Iya. Mungkin kita akan tanya. Pertama kita akan tanya ke Kania, apakah dia setuju nama adalah tanda kutip doa? Benar. Dan yang kedua, apa sih tips untuk memberikan nama yang baik? Nah, siapa tahu bisa lo ambil referensinya. Apa arti nama Kania? Betul. Kan belum banyak yang tahu mungkin ya. Benar. Langsung ditelepon. Halo Kania. Hai. Halo Kania. Ternyata topiknya lumayan seru nih ya. Datang-datang kenapa langsung ada ranjau? Lo enggak, maksud gue gini, kita kan udah nanya beberapa. Kita lagi topik kita kali ini kita lagi membahas nama anak tidak harus selalu baik. Ya, dan Coki bilang bahwa nama bukanlah doa, bahwa kelakuan anaknya ya memang ditentukan proses hidupnya, pendidikan orang tua, bukan dari namanya gitu. Iya, kalau dari Kania sendiri, ini opini Kania, boleh dong. Setiap orang beropini boleh dong. Ini bukan TV One, bukan TV One, aman. Kalau buat Kania sendiri, pertama tentang persepsi yang bilang katanya, ini kan ada yang kalau ada yang percaya ini nggak apa-apa. Nama adalah doa dan yang lain, menurut lo gimana? Iya, kalau gue pasti nggak memakai konsep itu lah ya. Langsung dari awal tanpa ragu sedikit pun langsung. Jadi gini, kalau gue ngeliatnya begini, ya secara fakta nama itu kan merupakan bagian dari bahasa ya. Maksudnya kita mengucapkan nama itu dalam konteks suatu bahasa, ya bukan di ruang hampa, ya kan. Nah, yang matters atau yang penting dalam memilih bahasa dalam konteks apapun ya. Nah, di luar nama misalnya pemilihan kata ketika lo ngomong, pemilihan kalimat kayak lo sebagai komedian paham lah ketika lo mau memilih contoh segala macam. Itu kan yang penting apa sih sebenarnya yang penting adalah penyamaan persepsi antara lo dengan yang mendengarkan kata tersebut gitu kan. Satu. Dan yang kedua, persepsi yang terbangun itu sesuai dengan tujuan lo gitu kan. Benar. Iya. Nah, itu. Nah, mungkin ya kesamaan arah antara pemikiran orang yang menganggap nama itu adalah doa atau harapan gitu. Sebenarnya ada mirip karena gue melihatnya nama atau ya bahasa yang lo pakai itu sekaligus merupakan alat untuk mencapai tujuan yang pengen lo capai gitu kan. Dalam berbahasa itu gitu loh. Jadi ketika lo membuat nama misalnya ya lo bayangin anak lo mau jadi apa misalnya gue kebayang gue pengennya anak gue menjadi seorang leader misalnya. Nah lo lihat dong konteks bahasanya masyarakat nama kayak apa sih yang bisa jadi leader gitu kan. Misalnya mungkin nggak sih enak nggak sih masyarakat dapat presiden misalnya namanya Presiden Upin gitu kan. Nah will that work gitu kayak gitu loh konsepnya gitu kayak lo pertanyaannya tuh kayak gitu pertanyaannya. Jadi lebih kepada secara realitasnya intinya sebenarnya ini realitas bahasa ya. Jadi yang lo pikirin adalah sebenarnya apa tujuan lo ya kan yang lo harapkan tadi sebenarnya apa ekspektasi lo atau harapan lo atau visi lo terhadap anak lo ke depannya itu sangat mungkin dipengaruhi oleh namanya gitu kan sangat mungkin dipengaruhi namanya. Kenapa? Karena dia bukan hidup di ruang hampa, dia hidup di suatu realitas sosial di mana masyarakat itu berbahasa dan membangun persepsi dengan bahasa gitu. Nah itu jadi bukan berarti bisa asal-asalan juga. Tapi bukan berarti kemudian kalau kita memikirkan suatu nama itu baik, terus kemudian udah pasti baik. Maksudnya apa? Karena persepsinya ada dua nih, kita dan masyarakat, ya kan? Nah,
Jadi ya udah kita membaca dari dua itu. Ya, tadi kita habis telepon Regen. Udah agak cerah ya Coki. Telepon Kania tambah bingung lagi saya. Karena ini penjelasannya lebih masuk akal daripada Bapak Regen tadi. Masa Regen karena dia suka nonton Narcos diambil namanya begitu. Tapi kalau Kania lebih memandang anaknya pengennya jadi apa? Ya udah dikasih nama yang pantas, yang menunjang kepada cita-cita apa yang diharapkan kepada anaknya gitu. Oke, berarti memang nama adalah doa dalam konteks bahwa nama adalah bahasa dan bahasa adalah salah satu manifestasi yang bisa kita pakai untuk mencapai tujuan kita. Benar. Dan bisa sebaliknya gitu. Ketika kita gagal berbahasa, bisa jadi kita nggak mencapai tujuan kita gitu loh. Karena nggak tepat nih untuk masyarakatnya, ternyata nggak pas gitu. Ya lo tau lah, itu kan yang terjadi ketika lo berkomedi terus malah lo tujuannya melawak, malah hasilnya dikejar-kejar gitu kan. Nah itu terjadi akibat. Berarti lebih jadi nentuin nama anak udah nggak mikirin apa? Iya. Tidak seperti Regen berarti ya? Tidak. Regen nonton Narcos kasih nama ini. Betul. Nggak asal ambil aja bahasa yang susah, nggak begitu. Tapi lebih kepada anak kita mau jadi apa? Misalnya aku pengen jadi gamers anakku. Iya. Sudah jelas tidak ada nama-nama Suroto, Yayu, gila. Karena nggak enak aja jadi Suroto No Limit nanti atau Yayu Evos Yayu nggak pantas. Lo nggak masalah nama Yayu, tapi kalau saya pengen jadi gamers, jadi nama yang keren gitu, nama yang sesuai yang kita anak ini mau dikemanain gitu. Kalau mau jadi gamers, Ahmad Kursi Gaming. Gini. Atau misalnya Lucky Wireless. Nah. Atau Jono USB. Waduh. Oke, Kania. Kalau Kania sendiri, boleh nggak dijelasin? Soalnya menurutku nama Kania bagus. Kania artinya Cita apa, Kania? Irlain ya. Namanya Kania Cita Irlain ya. Harapan ibunya tercapai nggak? Kania Cita Irlani bukan Irlain. Irlani ya. Ini dia. Sebenarnya dari sini aja kan udah menunjukkan kegagalan dari namanya. Jadi kalau lo mempunyai nama di mana 99% orang salah sebut, ya itu udah salah namanya. Gitu. Oh iya benar. Irlain sebenarnya Irlanda. Brand juga kayak gitu. Oh, bener sih, bener sih. Arti nama lo apa? Tujuannya ya. Nah, itu dia tujuan. Memang nyokap gue tuh tujuannya self-centric, maksudnya cuma berdasarkan perspektif dia sendiri aja. Dia emang nggak memikirkan apakah orang lain harus nyebut nama gue atau enggak, tuh emang nggak kelihatan nih. Karena considerationnya cuma gini aja nih. Dia suka sama nama Kania ya. Iya. Tapi kalau pakai K udah umum, diganti jadi pakai C. Wah, filosofas. Lanjut. Kania. Iya. Terus belakangnya artinya? Berikutnya nama tengahnya. Nama tengahnya kan Cita. Iya. Cita double T tuh. Kenapa bisa double T? Nah itu emang singkatan. Singkatan dari cerita cinta kita. Wah. Padahal Kania sendiri tidak terlalu suka cinta-cintaan. Padahal tadi penjelasan Anda sudah bagus sekali. Begitu ada nama Anda dibedah, agak kurang menginspirasi saya ya. Selanjutnya. Padahal bagus namanya. Boleh. Kalau Irlani? Iya. Nah, Irlani itu gara-gara gini, nyokap gue dulu ngelola satu butik Gucci gitu ya. Lo tau gak sih Gucci yang tanah liat itu? Yang dibangun kayak bisa buat meja, buat kendi gitu-gitu. Nah, terus pelanggannya tuh banyak yang dari Irlandia. Jadi gitu doang. Untung bukan dari Afghanistan. Kania Cita Afghanistani. Afgania dong. Bagus Afgania bro. Afgania bagus. Thank you Kania. Thank you Kania. Kita dapat. Soalnya Muslim nih lagi bingung nih untuk bikin nama. Nama anaknya harusnya perempuan. Pada dasarnya nama Anda tidak terlalu ada artinya berarti ya. Kania diganti C karena bosan pakai K. Iya. Cita gabungan dari cerita cinta kita. Iya. Irlani gara-gara pelanggannya orang Irlandia. Betul. Iya. Gak ada maknanya Cita adalah
anak yang berbakti. Iya. Kania adalah anak yang percaya, enggak ya? Tidak. Okay. Dan lagian kalau untuk sifat-sifat begitu mah kagak bisa dibangun lewat nama, Bos. Tambah bingung lagi. Sudah cukup logikanya kalian. Saya terbakar kepala. Lo kasih nama anak lo logika juga kalau kagak latihan kagak belajar ya kagak dapet logikanya, Bos. Bener bro juga ya. Oke, kalau begitu aku udah ada nama. Nama anakku awalnya Hazel kan ya. Ya. Hazel depannya Hazel. Nah belakangnya kita kasihkan karena masih ragu-ragu jadi Hazel tentatif gimana? Ya udah, terima kasih Kania. Terima kasih Kania, bye bye. Congrats Muslim by the way. Sama-sama, terima kasih Kania. Ya, bye bye. Oke. Wah, ini fix ya Hazel tentatif. Tapi Afgania bagus juga. Afgania. Gazania? Kenapa inspirasinya daerah-daerah konflik Anda? Suriah, Yamania, Iraknia. Terakhir bagus. Apa? ISISia kalau mau. Ya udah kalau gitu buat teman-teman yang punya inspirasi nama anak saya dan punya topik musuh masyarakat langsung komen di bawah. Ethiopia. Aduh.